Terus ditambah aku pun juga kerjanya bisa dibilang di dunia malam ya. Kalau misalkan dikecewain sebenarnya simpelnya tinggal berpikir aja kalau ya berarti memang he's not worth it gitu. Okay. Terima kasih udah dikasih peringatan early gitu ya sama yang di atas buat kita nggak sama nih orang karena orang ini ternyata ninggalin kita untuk orang lain. Karena pada akhirnya nanti kan tapi biasanya harapan yang diucapkan sama kenyataan dia memilih beda. Kalau cewek tuh. Gitu ya? Iya, biasanya cewek ngomongnya kriterianya kayak ini, cuman pasangan dia beda. Kenapa ya? Ya itu kan lebih ke ini sih sebenarnya kayak harapan lebih ke doa sih. Kalau misalkan ternyata ya maksudnya kan aku sih percaya setiap orang tuh udah apa sih kayak punya emang udah jodohnya sama siapa gitu ya. Cuman kan ya kalau misalkan memang kita dikasihnya sama seseorang ini ya itu kan balik lagi itu kan harapan dan itu doa sebenarnya bisa jadi dikabulkan, bisa jadi ya udah gitu kita harus bersyukur apa yang kita punya gitu. Setuju. Nah ngomong-ngomong tentang karir kamu di dunia musik ya. Selama perjalanan karir kamu tuh pernah nggak sih dapat komen yang menyebalkan? Kan kalau netizen kadang gitu ya. Kalau kita lagi berkarya apa, ya aduh responnya gini. Pernah nggak? Ada nggak? Atau nggak ada? Kalau dilihat dari komen-komen postingan Instagram apa sih kayaknya, wah ini nggak ada yang menjatuhkan nih. Untungnya sih aku punya teman-teman yang support ya. Jadi mungkin kalau dilihat di Instagram aku ya memang mostly pada support, pada sportif, terus juga ngasih komen-komen yang positif-positif. Cuman aku nggak tahu kalau di akun lain ya. Akun lain tuh yang mana? Ya nggak tahu, maksudnya kalau misalkan maksudnya di sosial media mereka, apakah mereka ada menjatuhkan atau Oh tapi kamu ada. belum pernah ngebaca langsung gitu ada? Kalau untuk di Instagram aku sih jujur belum ada sih. Wow. Maksudnya puji Tuhannya belum ada sih. Belum ada? Apa aku mungkin nggak berasa itu sebuah sindiran ya? Gitu, kalau untuk di Instagram aku pribadi sih belum ada sih. Suka ada gitu tuh awal-awal karir suka ada yang biasalah awal-awal kita bikin karya suka ada yang komennya aduh kok gini gitu sampai bikin males. Kalau kemarin tuh di YouTube di video klip single aku tuh ada sih beberapa yang komen mirip lagu Korea lagunya gitu. Oh disama-samain. Tapi untuk di Instagram aku pribadi sih teman-teman aku suportif semua, jadi positif semua, nggak ada yang menjatuhkan segala macam gitu dan kritik-kritik juga sih puji Tuhan nggak ada. Next kita jawab dari ini ya, kita udah post pertanyaan dari netizen. 1 HSL 6, umurnya berapa kak? Umur 25 tahun. 25 tahun. Dari Elio.me, Mbak pernah di ghosting nggak? Pernah mas. Ini cowok kan yang nanya? Kayaknya sih, dari profil picture-nya cowok nih. Pernah mas. Pernah. Tapi sebenarnya lebih ke yang tadi aku cerita juga kan sama Zar. Ya ternyata orang ini memang belum siap untuk berkomitmen gitu. Iya, walaupun udah nyaman ya, kamu udah sempet ngerasa nyaman, ternyata udah menjalani PDKT yang lumayan intens, gitu mas. ternyata nggak cocok. Si Janggut, ya oke. Hai, si Janggut. Gimana cara lupain dia yang udah kita perjuangin bertahun-tahun, ya waktu susah sama kita, taunya dia pergi sama yang lain. Gimana cara ngelupain ya? Kalau misalkan dikecewain, sebenarnya simpelnya tinggal berpikir aja kalau ya berarti memang he's not worth it gitu. Karena kalau misalkan kita tetap nge-keep dia di pikiran kita atau misalkan di hati kita, itu akan jadi beban buat diri kita sendiri. Itu akan menghambat setiap aktivitas yang kita lakukan, menghambat setiap mimpi yang mau kita capai gitu. Jadi ujung-ujungnya akan ngerugiin diri sendiri dan dia akan tetap have fun aja sama orang yang dia baru ya maksudnya sama orang baru gitu dan dia nggak akan peduli gitu kita mau pikirin dia atau enggak gitu. Makanya sebenarnya kalau misalkan kita dikecewain orang, aku sih orangnya memang cukup tahu, terus aku berdamai sama diri sendiri. Maksudnya berdamai sama diri sendiri tuh nggak mau itu jadi hambatan aku juga nggak mau itu aku jadi pengen balas dendam ke orang ini gitu. Aku berusaha untuk
ya udah gitu, maksudnya ini cukup jadi pembelajaran untuk diri sendiri, lebih hati-hati lagi kalau misalkan mau buka hati untuk orang, lebih hati-hati lagi kalau misalkan hati-hati dengan kenyamanan. Wow, hati-hati dengan kenyamanan? Iya dong, maksudnya Kan kan kita nyari kenyamanan. iya, maksudnya hati-hati ketika udah nyaman, tetap kita harus tetap hati-hati gitu loh. Maksudnya iya. jangan terlalu 100% apa ya, terbuai. Jangan 100% terbuai sama kenyamanan gitu intinya. Karena takutnya takutnya ya itu dia tiba-tiba mungkin orang ini jalan sama orang lain, dikecewain. Jadinya kita akan berat banget buat terimanya gitu. Jadi aku memang tipe orang kalau misalkan udah sayang sama orang sayang banget gitu. Tapi ketika udah dikecewain, aku orangnya ya udah cukup tahu. Aku juga nggak mau itu jadi hambatan buat aku. Aku bawa dalam doa. Aku jadi pembelajaran untuk diri sendiri yang aku bakal terapin di next experience lagi gitu. Jadi ini semua pembelajaran lah ya. Jadi aku nggak mau kayak balas dendam segala macam. Udah cukup aja doain, mungkin itu yang terbaik untuk dia dan mungkin ini yang terbaik untuk kita. That's it. Itu akan bikin kalian jadi berdamai sama diri sendiri, jadi lega banget gitu. Ketika udah legowo ya, orang Jawa. Ketika udah legowo, kita disakitin orang, tapi ya udah mungkin itu memang yang terbaik untuk mereka dan mungkin itu yang terbaik juga untuk kita. Terima kasih udah dikasih peringatan early gitu ya sama yang di atas buat kita nggak sama nih orang, karena orang ini ternyata ninggalin kita untuk orang lain. Ya udah, that's it gitu. Jadi kita juga jadinya ngejalanin segala sesuatunya dengan hati yang lega, tenang, nggak ada rasa dengki, nggak ada beban gitu. Jadi udah cukup tahu aja. Tapi misal kamu ini ya, kecewa sama orang ya, kamu tuh yang tipe yang kayak udah nggak mau ngeliat sosial media dia lagi, atau yang masih suka ngintip-ngintip gitu? Aku nih beda sama, aku kan Scorpio ya. Aku ini nggak kayak Scorpio yang orang-orang pada bilang Scorpio itu orangnya pendendam banget segala macam. Bahkan kalau misalkan dikecewain sama orang bisa balas dendamnya berkali-kali lipat lebih parah gitu ya. Kata orang-orang Scorpio seperti itu. Tapi pada kenyataannya nggak semua Scorpio kok gitu. Karena aku kalau misalkan dikecewain sama orang, aku butuh waktu dulu. Aku butuh waktu untuk ya tadi aku bilang berdamai sama diri sendiri. Jadi aku tuh pasti akan menghilang dari ini orang yang tadi aku bilang juga. Ketika aku di PHP-in orang terus dia tetap mau temenan sama aku bilang wait, tar dulu gitu. Mendingan nggak usah, kita jaga jarak aja dulu sampai aku udah bener-bener tahu kalau aku bisa handle ini, terus ketemu dia lagi tanpa aku kayak kebawa sama masa lalu segala macam. Nah baru tuh jadi aku open lagi sama dia. Open lagi. Maksudnya berteman gitu ya. Jadi kalau misalkan aku ngerasa aku perlu nih, story orang ini ngeganggu banget nih gitu, postingan orang ini tuh bikin aku jadi kepikiran terus nih yang dulu itu aku akan mute untuk for the sake of myself gitu. Buat diri aku supaya aku bisa damai dulu, bisa lega dulu biar nggak toksik buat diriku sendiri gitu loh. Nah, kalau misalkan aku ngerasa kayak aku udah siap untuk nyoba lagi, mulai lagi gitu, fresh start ya dengan lembaran baru. Ya udah gitu aku unmute atau enggak aku ya udah biasa aja pasti kalau misalkan ketemu nih orang gitu. Oke. Next, Ahmad Rosadi. Kak, kenapa ya kalau lebah kan menghasilkan madu, kalau kakak menghasilkan kebahagiaan buat aku? Sial. Masuk Pak Eko. Mas Ahmad. Aduh Mas Ahmad. Manis banget mulutnya. Satu kejadian yang paling berharga di hidup kakak? Satu kejadian yang paling berharga di hidup. Ada nggak pengalaman yang nggak tahu entah itu jadi titik balik perubahan dari pola pikir kamu? Pelajaran berharga ya, pelajaran berharga. Ini sih, sebenarnya waktu aku kuliah, terus orang tuaku kan udah cukup tua ya, udah cukup berumur, dan aku ibaratkan kayak dipaksa untuk udah berpikirnya secara dewasa gitu, karena aku anak bontot dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama udah married, udah beda rumah, terus kakakku yang kedua belum married tapi udah berumur juga, udah 30-an berumur. Sorry Kak. Berumur dong. Emang 30-an udah berumur?
Ya enggak, maksudnya udah bedanya lumayan gitu loh. Oh iya. Sorry ya Kak. Nah terus aku waktu kuliah tuh aku udah dipaksa untuk ibaratkan ya bisa survive sendiri gitu karena orang tua waktu itu pensiun pas aku masuk kuliah dan aku ingat banget tuh pertama kali tuh aku kuliah tuh dibayarinnya sama kakakku yang kedua. Oke. Jadi sebenarnya di situ tuh aku bisa dibilang pendewasaannya cukup terjadi pas aku tinggal sendiri karena aku kan ngekos kan. Aku ngekos dan aku udah bener-bener nggak bisa minta banyak dari orang tua. Terus kakak aku yang pertama udah berkeluarga udah pasti beda ya. Aku nggak bisa mengandalkan sumber pemasukan juga dari keluarga gitu. Jadi dari situ lah aku mulai kerja dan mulai dipaksa untuk survive sendiri, mandiri, apa-apa udah nggak minta orang tua lagi. Terus ditambah aku pun juga kerjanya bisa dibilang di dunia malam ya. Walaupun dunia malam karena aku nyanyi kafe itu kan malam kan gitu. Iya. Dan aku mulai ngafe itu dari aku kuliah gitu. Maksudnya yang paginya tuh aku kuliah lagi, kelas, malamnya kelas, malamnya aku nyanyi gitu. Nah, ada aja tuh juga kayak ibaratkan apa ya kayak godaan-godaan gitu sih, maksudnya banyak yang di dunia malam itu kan ketemu sama beragam orang ya gitu. Yang itu sebenarnya jadi concern orang tuaku juga gitu, kayak ngapain sih nyanyi di kafe malam-malam gitu karena anak bontot cewek gitu ya, jadi ada khawatirnya gitu. Cuman di situ tuh aku godaan apa? Godaan apa ya kayak ibaratkan sama om-om kayak gitu loh, easy money yang kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah teman-teman aku juga yang kayak yang Kak Margaret juga bilang gitu. Kak Margaret juga bilang lo nggak mau aja sama om-om gitu, cepet kok duitnya gitu. Di posisi yang aku sebenarnya kayak yang aku nggak bisa mengandalkan secara finansial banyak dari keluarga gitu. Aku pasti ada titik jenuh aku nyari duit untuk keperluan sehari-hari sendiri gitu, capek gitu. Tapi puji Tuhan aku maksudnya diajarkan dengan benar gitu. Terus habis itu puji Tuhan juga nggak tergoda gitu sampai akhirnya aku ya bisa tetap kerja di dunia malam tanpa aku melenceng ke arah sana gitu. Jadi aku ya maksudnya tetap ya udah cari duit walaupun kerja di dunia malam tetap bisa jaga diri gitu. Emang banyak kayak godaan kayak gitu ya? Banyak. Om-om ya? Kayak gitu. Kalau yang nggak om-om ada nggak? Nggak tahu. Karena istilahnya itu ya? Istilahnya emang selalu gitu ya? Biasanya sih yang udah beristri kayak gitu. Terus kayak ngirim requestan lagu kan dari kertas tuh biasanya kan ngasih ke anak band gitu. Terus di kertas tuh suka ada lanjut yuk kemana gitu. Suka ada yang kayak gitu-gitu, nggak ngerti ngajak lanjut kemana gitu. Biasanya sih kayak gitu, ya udah nggak usah diladenin aja. Tapi gitu. tetap dibawain lagu ya? Nggak request. Nggak request, cuman jadi di kertasnya tuh cuma isi lanjut yuk gitu ke sini gitu. Mungkin dia mau ngajak ini apa kali? Mungkin ya. Mungkin. Bisa jadi. Nanti tuh abis ini kita. Enggak, itu nggak melenceng. Itu nggak apa-apa kan, nggak melenceng kan? Melenceng nggak sih? Gitu sih sebenarnya. Ini dunia malam gitu, jadi banyak orang tua concern segala macam, cuman kok nggak semuanya yang kerja di dunia malam tuh. Tapi orang tua sempat ini berarti ya, sempat kayak ngingetin nggak boleh atau sempat menyayangkan gitu, kenapa sih harus gitu. Sedangkan aku jujur dari aku reguleran, dari aku nyanyi wedding event itu aku dapat dapat kenalan orang-orang hebat banyak banget. Terus experience aku juga jadi banyak, aku dapat pengalaman panggung juga jadi pejabat ada nggak? Banyak. Maksudnya? Bukan, maksudnya ada nggak yang kamu kenalan? Oh, nggak ada sih. Nggak ada? Oh, masa sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Ini maksudnya gimana nih? Oh, nggak ada ya? Iya, tapi bukannya ngejudge ya, maksudnya nggak semua orang yang kerja di kafe, kerja malam kayak gitu tuh udah pasti ke arah sana gitu. Tuh belum tentu. Tergantung orangnya juga. Iya. Bener. ini lagi menahan ini. Aduh, tolong. Lagi menahan ya. Kita sensor duluan. Aduh. Next. Lagu favorit
Oke, biar lebih gampang, lagu favorit Indo yang sekarang didengerin siapa? Lagu favorit aku lagi suka lagu Krisya dari Diskoria, Eva Celia. Eva Celia dengerin, oke. Itu lagi aku dengerin banget sekarang. Sekarang kan ya? Sekarang, Kalau Pamungkas, untuk Pamungkas, To The Bone lagi viral banget ya. Uhuy. tuh enggak, Pamungkas bagus. Iya, bagus kok. bagus banget, parah. Kalau Dengerin yang juga? Inggris, dengerin Iya. juga. Iya. Kalau yang Inggris lagi dengerin seperti biasa Ariana Siapa? Grande. Ariana Grande, bisa nggak? Coba nyanyi satu. Bisa. Kayak suara-suaranya mirip nih. Can you stay up all night? Love me till the daylight. 34, 35, yeah, yeah. Ya, itu dia. Ih. Ini di belakang ada fansnya Ariana Grande. Kalau misalkan kamu pengen duet atau kolaborasi sekarang sama siapa? Misalnya ada kesempatan nih, kamu tuh pengen sama siapa? Beyonce, Ariana Grande, Oke. Amin. Justin Bieber, Justin Bieber ya? Justin Timberlake, banyak ya? Oh iya, iya. Indonesia. Indonesia ya? Coba itu Jauhan. ada banyak ya? Luar udah, kalau Indonesia siapa? Indonesia, Agnes Monica, ngefans banget dari kecil, dari zaman lagu Bala-Bala. Terus Rosa, kalau dari masa aku remaja menuju pendewasaan, Raisa, terus Isyana, itu sih. Udah ada yang pernah ketemu? Yang- Agnes Monica dulu Agnes, pas oh iya, pas kecil kecil. pernah Pernah ya? sepanggung dulu pas kecil. Jadi aku dulu zaman aku kecil kan aku yang aku bilang kompetisi-kompetisi. Nah Iya, dia sempat iya. jadi gestarnya. Oh, Zaman dulu oke, oke, lagu Tak Ada Logika, Bilang Saja gitu. Dari dulu aku udah ngefans banget. Baru itu aja. Dan itu udah lama banget aku. Terus pernah foto bareng juga sama Agnes Monica. Gitu sih. Rosa belum pernah ketemu. Iya itu pas X Factor ketemu Oh sama iya, Rosa, ketemu kan? iya tapi Iya. nggak pernah yang sepanggung bareng gitu. Kalau yang duet sama penyanyi udah pernah? Belum sih sama Waktu itu yang aku sempet nggak sih pengen. sama juri atau sama bintang tamu kalau yang pas di X Factor? Karena baru 24 besar jadi belum ada kesempatan buat duet bareng. Oh, oke. Oke, kita ke next question ya. Ini pertanyaan personal nih. Personal dari dia, Asye Kale. Punya pacar nggak, Kak? Punya nggak ya? Punya. Lih. Next. Dari Indah Permata 468. Gimana cara melupakan mantan? Duh, gimana cara melupakan mantan? Cara terbaik versi seorang Sarah. Apa belum pernah lupa? Kenapa? Belum pernah bisa lupa. Biarkan waktu yang menghapus. Yo, Serius, aku sekali. biarin aja, udah ngalir aja gitu. Karena ya mungkin kalau misalkan memang belum bisa lupa, ya mungkin memang itu orang sebegitu berdampak di kehidupan kita gitu. Biarkan itu jadi motivasi yang positif buat kita. Karena kita punya sosok seseorang yang apa ya, yang kita sayang gitu. Pastinya pengen gitu, misalkan gini ya. Oke, nanti gue bakal sukses supaya mantan gue nyesel ninggalin gue. Iya. Keep aja itu buat motivasi yang positif gitu. Tapi kalau misalkan memaksakan diri untuk melupain mantan, takutnya malah jadinya kita nyakitin orang lain. Kalau kita maksain diri dengan kita dekat sama yang lain nih, takutnya kita malah nyakitin orang yang baru ini, ya kan? Iya, benar-benar. Jadi kalau aku tuh biarkan aja dulu waktu yang healing diri sendiri gitu. Jadi memang butuh waktu dulu, sendiri dulu aja sampai udah berdamai sama diri sendiri, udah jadiin itu tuh kenangan yang memotivasi secara positif di kehidupan kalian gitu. Baru ketika kalian udah siap untuk membuka hati untuk orang baru, ya udah gitu, silahkan. Udah bisa sepenuhnya ya. Karena takutnya kalau kita memaksakan diri harus cepat-cepat ngelupain dia dengan menghadirkan orang baru, kasihan orang barunya gitu. Jadi rebound doang kan. Iya. Gitu. Setuju. Tuh ya udah kejawab buat Indah. Semangat Kak Indah. Semangat melupakan ya. Oke, next kita akan bahas tentang berapa postingan foto kamu di sosial media.
1. Ini foto lama Ini banget. bener kamu bukan sih? Jangan salah. Bener ya? Iya, ini bener. Ini tahun Tapi berapa? ini udah lama banget. Tahun berapa? Gak tahu, Ingat nggak lupa posting aku. di mana? Ini di Manado waktu itu. Tapi di Instagram belum ada ya? Kayaknya ini bukan dari Instagram deh. Ini dari Facebook nih. Apa Friendster? Ini udah lama banget ini. Ini tahun berapa? Ini umur berapa nih? Lupa aku. SMA apa kuliah ya, SMA. lupa aku. Ini di Manado waktu itu aku ingat. Berdua sama mama aku. Waktu itu aku ada nyanyi di Manado, mama aku nemenin. Oh, Gitu. Oke, masih bener berarti bener. Kirain beda orang. Oke, next. Coblos nomor 1. Coba jelaskan maksud dari pose ini. Aduh, alay banget ya ampun. Kenapa foto ini sih? Enggak, dulu Tapi tuh. bener kamu kan? Ini bener aku. Bener, ingat ya? Oke. Ini tuh dulu aku berasa keren. Nggak tahu kenapa. Keren parah ya? Keren parah. Terus beberapa tahun setelahnya ngeliat ini tuh kayak, ih ngapain sih gue kayak gitu? Ini di mana? Ini Ini pas kuliah ya? Bukan dong? Beda ya? Ini SMA atau? kayaknya antara SMA atau kuliah. Ini di mana ya? Ini tuh waktu itu aku nemenin kakak aku hunting spot-foto. Oh, Jadi oke. kakak aku tuh passionnya memang fotografi. Oh, berarti di Instagram banyak yang fotoin kakak kamu tuh? Enggak juga. Enggak juga, Jadi oke. dia tuh lebih suka foto yang apa sih yang bukan untuk exposure memang. Jadi bukan untuk kayak untuk aku posting di Instagram terus apa sih kayak dia lebih suka foto untuk koleksi pribadi dia aja Oke. gitu. Makanya dia suka foto kayak apa sih burung atau mungkin orang lagi lewat bawa gerobak kayak gitu-gitu malah dia suka. Ini apa street fotografi Iya. ya buat foto model. Nah, Oke. karena aku emang suka difoto, jadi kadang aku suka fotoin gue dong gitu. Terjadilah. Jadilah ini ya. Iya. Berarti ini ide kamu ya foto Ini dengan pose ini. alay ya? banget, Iya, kok bagus ini. Ini nggak mau Bagus di ya. next nih. Wah, Next. nah ini foto TK nih. Ini foto TK. Ini foto TK. Ini di Instagram ada? Ada. Oke, Ini yang di mana? Instagram ada. Dan ini kalau dilihat ya, mata aku kan hitam ya. Mm-mm. Aku tuh dari dulu suka dikira aku ke sekolah pakai eyeliner. Karena Oke. mata aku memang aslinya ada garis hitamnya gitu. Jadi orang mikirnya Coba aku eyeliner tuh tuh apa? orang Eyeliner tuh India. apa sih? Eyeliner sebelah mana, di tuh mana sih? kayak make up mata yang bikin garis hitam Di atas di bawah. dua-duanya bisa. Oh, oke. Ada yang di atas ada yang di bawah. Nah, itu kan aku garis mataku memang hitam kan. Mm-mm. Jadi banyak yang ngiranya dulu aku tuh ke sekolah pakai eyeliner padahal enggak, itu memang mataku tuh emang hitam, makanya dulu dikira orang India. Dan dulu tuh aku kecil hitam banget, Kak. Enggak lah segini. Enggak, ini udah melewati proses aku merawat diri sendiri. Dulu tuh pas kecil tomboy mampus. Terus aku anaknya main banget. Jadi bener-bener sepedahan, terus dulu main volley, hitam banget dulu. Jadi ini udah versi putihnya aku. Tapi alisnya udah emang ini ya panjang ya kamu dari kecil ya. Iya. Gitulah aku waktu kecil. Banyak yang nggak percaya aku orang Jawa, mikirnya aku bukan orang Batak. Mikirnya aku orang India. Oh. Karena dulu pas kecil aku, Tadi aku mikir kamu orang. hai. Itu akan disensor. Next. Nah kan. Nah. Ini nih 4 warna nih. Ini nih. 4 warna filter ini nih. Ini kenapa sih maksudnya? Sarah, kenapa sih? Padahal Coba jelaskan dong. Padahal mukanya aja nggak kelihatan jelas ya. Iya, ini pasti pas SMP atau SMA nih? Ini SMP. SMP Ini ya? SMP. Ini aku ingat, ini waktu ulang tahun teman aku di restoran, terus aku foto. Jadi ini di acara ulang tahun teman, terus aku pakai baju begini. Ini apa sih ini dulu BlackBerry bukan? Ini zaman apa ya? Iya, ada grid kayaknya yang gini ya. nih, filter gini nih. ah. Apa ya? Filter apa ini ya? Lupa Common banget ya waktu itu. Foto booth ya? Tapi filternya Aplikasi filter kan? aplikasi apa gitu? Iya. Aplikasi yang berarti kayak gini. lu juga pernah dong bikin foto Enggak kayak gini pernah, kalau enggak tahu. pernah. Enggak pernah. Enggak. Sumpah berasa keren dulu ya kayaknya. Diketawain. Wah. Ini dulu tuh minus aku emang dari SD. Apa?
minus mataku memang udah minus dari aku SD. Jadi tapi sekarang nggak pakai? ini aku pakai soft lens. Dulu tuh oke. aku belum kenal soft lens kan, zaman SMP, zaman SD tuh bener-bener kacamata. Terus ya itu kacamatanya yang kotak kecil kayak nerd banget gitu. Oh, oke. Terus sekarang udah pakai soft lens, udah jarang pakai kacamata, paling kalau di rumah aja. Gitu. Ya ampun. Terus pakai poni lagi, poninya bolong lagi. Ya ampun. Nih kayaknya zaman-zaman pakai poni ini SMP berarti SMP. nih. Iya. Soalnya SMA masih pakai poni deh aku. Kuliah tuh aku udah nggak pakai poni. Oke, next ada lagi nggak? Masih ada nggak? Wah, ini udah mandatory pick seorang wanita dalam mobil ada cahaya. Itu dia. Ini cahayanya lagi bagus, cahaya ya? mataharinya gitu. Jadi Iya, di foto. iya. Ini baru ya? Ini baru. Baru. Ada yang ingin ditanyakan dari foto ini? Ini sebelahnya siapa nih sebelahnya? Kakakku. Oh, kakak. Kakak, iya kakak. Ini berharapnya jawabannya yang lain nih pasti nih. Kakakku. Kakak kental banget ya. Kakak. Iya, kakak. Jadi kalau aku pergi-pergi itu memang kakakku support. Jadi Sama kalau dia lagi kakak. bisa dia nganterin. Kalau nggak bisa, Kalau nggak bisa takdir nasib. kalau kakak nggak bisa sendiri. Ada ibu manajer. Ada ibu manajer, benar. Itulah, aku baru belajar mobil Kak. Jadi aku baru belajar mobil, udah punya SIM juga Udah sekarang. pusing. Tapi diajarin kan? Iya, jadi Sama masih kakak? sama kakak. Oh, sama Jadi masih sambil belajar sambil didampingin, belum nyetir sendiri. Emang harus didampingin kalau baru belajar, ya kan? Iya, soalnya di belakang mobil aku nggak ada tulisan latihan. Iya, Jadi bener. harus didampingin. Bener. Nggak boleh sendiri kalau belajar. Iya. Oke, next ada lagi? Nggak ada, oke. Masih ada loh. Waduh, Terkejut aku, terkejut. ini baru ya? Ini Atau lama ya? tahun Kuliah ya? kayaknya Kuliah? akhir tahun deh, 2020. Di mana sih? Ini di Jogja. Iya Jogja. Jogja. Sama kakak nih kayaknya nih. Populer ya kakak gue di sini. Iya kan? Ini sama keluarga. Sama keluarga, bener. Waktu Kakak itu- kan keluarga. Natalan di rumah keluarganya kakak ipar Iya. di Salatiga. Wah, itu suara. Iya, suara motor. Ada balap liar. Kita emang dekat sama trek balap liar di sini. Oke. Oke, ini sama keluarga ya? Iya, waktu itu Natalan di rumah keluarganya kakak ipar aku di Oh, Salatiga. oke. Jadi waktu itu sekalian melipir jalan-jalan ke Jogja. Terus inilah fotonya. Kenapa ya? Kenapa sih? Apa Udahlah, nih? di skip aja nih fotonya. Dari pose ini apa yang ada cerita apa nih? Atau spontan aja? Spontan aja. Selfie ya? Iya, aku pikir aku cute loh di sini, tapi Cute kan? menjijikan ternyata ya. Cute lah, enggak. Maaf ya teman-teman ya. Terus berarti kalian nih yang nge-like foto aku di Instagram nih, foto ini Ini berarti Instagram ya? terpaksa nih. Iya nih aku pasang di Instagram. Oke. Terus diketawain dari belakang. Ternyata nggak cute sama sekali loh. Ya Cute ini, ampun, cute. kasihan. Mau diulang nggak posenya? Ini kayak ala-ala di Jurassic World gitu ya. Ah, Itu di belakang ada dinosaur. Jumanji. Oh iya, ini caption Jumanji nih. Iya. Itu kan gua hafal. Di caption ada kata-kata Jumanji ya nih kalau nggak salah nih. Next. Bisa hafal ya? Bisa hafal ya? Masih ada? Udah nggak ada. Aman ya berarti. Kita emang agak sulit menemukan jejak digital seorang Sarah Mukti. Aduh. Agak sulit ya. Udah kayak baik yang di hide ya. Yang nggak dapat foto-foto yang Di Friendster banyak sih. Friendster, zaman Friendster. dia coba cari di Tinder, nggak ada. Buset. Tante ngamen. Buset. Wah, di swipe terus, wah, nah, Sarah Mukti. Aduh. Sarah Mukti I-nya 2, I-nya 3, wah nggak ada. Berarti udah nggak ada yang main Tinder berarti dia. Oke, next. Next project apa? Proyek terdekat yang lagi digarap? Next project. Pastinya garap single kedua. Karena excited banget nih. Dalam waktu dekat ya? Bulan
Belum tahu sih Tahun ini, sebenarnya. tapi rencana. Tahun ini enggak. Semoga ya. Semoga secepatnya karena di minggu ini rencananya tuh udah mulai ketemu untuk workshop lagu kedua. Oke, kalau gitu sukses untuk single pertamanya. Amin. Isi hati ya. Isi hati bisa dengerin di YouTube Iya, dan di semua digital platform. Kalau misalkan mau nonton video klipnya bisa ditonton di channel YouTube-nya SMD Records. Jangan lupa juga buat request di radio kesayangannya teman-teman karena udah bisa juga di request di radio kesayanganmu. Terus apa lagi ya? Ya semoga bisa berkenan di hatinya teman-teman semua lagunya. Semoga lagu Isi Hati ini bisa menemani hati teman-teman yang lagi menjerit-jerit. Follow juga Instagram ya. Instagram apa? Instagramnya @saramukti. @saramukti. I-nya 1 ya, jangan 2 atau 3 ya. Ngarang itu. Kalau I-nya 2. Enggak, jangan. Terus A-nya pakai A bukan 4. Oh, iya. Ya, Apa? A-nya pakai Oh, A iya. bukan 4. Bukan juga @saramukti. Iya. Udah ya. Nanti pancing deh. Walaupun fotonya alay-alay loh. Ya siapa? Enggak ya, sekarang bagus. Kemarin Enggak dulu. bagus. Sekarang kan udah di archive semua.